Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mereza Satya Nugraha dengan NPM 2215061 saya berasal dari kelompok 3C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi pengkodean, yaitu judul percobaan 5. Di videonya, saya akan menjelaskan tentang rangkaian encoder, terus rangkaian decoder anoda dan katoda, lalu kekurangan dan kelebihan common anoda dan common katoda, serta penerapan encoder dan decoder dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, akan saya mulai. Saya akan menjelaskan encoder terlebih dahulu. Nah, rangkaian encoder ini sendiri, dia itu fungsinya adalah mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner. Untuk urutan bilangan desimalnya juga, dia sudah ada di IC-nya. Bisa dilihat di dalam ini 1, 2, 3, nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan ada 4 output, key 0, key 1, 2, 3-nya. Nah, kita akan mulai menginputkannya ya. Kita akan mencoba menginputkannya. Nah, jadi jika kita memasukkan desimal 1, input 1, maka dia akan mengeluarkan biner dari angka 1 itu. Dia 0001 kan. Jadi, lalu untuk misal kita masukkan desimal 2, nah desimal 2 itu 0010. Nah, kenapa saat desimal 1 desimal 1 aktif dan desimal 2 aktif, tapi inputnya kenapa dia malah mengambil output desimal 2? Nah, jadi inputnya ini jika semakin tinggi, maka dia itu akan semakin diprioritaskan. Bisa dilihat kan, ini biner 2 kan, 0010 desimal 2. Nah, jika kita menginputkan nilai 7, desimal 7, maka dia akan mengeluarkan biner dari desimal 7, yaitu 0111. Nah, outputnya ini dia ngebacanya dari bawah, 0111. Lalu, tapi jika kita menonaktifkan yang bawah juga tidak apa-apa, karena dia misal kita 1001, lalu kita nonaktifkan, pindah kedua dia 0010, ketiga 0011, seperti itu. Lalu ke rangkaian selanjutnya, yaitu decoder anoda. Sebentar. Nah, untuk decoder anoda sendiri, bukan rangkaian decoder anoda, untuk rangkaian decoder sendiri, dia fungsinya itu untuk mengubah bilangan biner menjadi bilangan desimal. Nah, untuk display dari bilangan desimalnya itu, dia menggunakan 7 segment. Nah, di decoder anoda ini, 7 segmentnya itu menggunakan VCC, sedangkan di decoder katoda dia menggunakan ground di bagian bawah, sedangkan VCC itu di bagian atas ini adalah VCC yang ini. Nah, baiklah, akan kita masukkan inputnya. Oh ya, untuk di decoder anoda, dia akan aktif jika logikanya itu bernilai 0. Nah, jadi kalau mau aktif, dia tuh nanti di sininya itu, di bagian sini, dia harus bernilai 0. Kalau dia bernilai 1, dia berarti tidak aktif. Nah, di 7 segmennya juga, dia itu terdapat beberapa bagian, yaitu A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini bisa dilihat juga kan, A, B, C, D, E, F, G kan. Dan ada 4 inputan A, B, C, D. Nah, baiklah, akan kita coba misal binernya biner 7, yaitu 0111. Nah, bisa dilihat di displaynya itu dia mengoutputkan 7. Nah, tapi di sininya yang aktif itu bisa dilihat nih, dia yang aktif itu yang bernilai logika 0 pada decoder anoda, A, B, C. Tuh, 0 kan. Jadi dia A, B, C itu di sini nih, A, B, C. Dia aktif.
Nah, lalu kita coba masukkan nilai biner berapa ya? Nilai biner 8. 8 itu 1000 kalau nggak salah. Kita coba ya. 1000. Oh ya, saya lupa. Inputnya itu dia dibacanya dari bawah juga. Sama saja. Untuk bilang biner itu dibacanya dari bawah. Jadi 1000. Nah, dia akan mengoutputkan nilai 8 kan, semuanya aktif. Jadi A, B, C, D, E, F, G ini semuanya bernilai logika 0, sehingga displaynya itu dia mengeluarkan angka 8, aktif semua. Terus misal biner 5, 0101, nah yang aktif cuma A, C, D, F, G. Nih, A, C, D, F, G. Nah, sekian untuk rangkaian dekader anoda. Kita akan ke rangkaian selanjutnya, yaitu rangkaian dekader katoda. Nah, di rangkaian dekader katoda ini sama saja, dia akan bedanya sama anoda tadi, yang tadi dia menggunakan ground di sini. Tuh, bentar. Nah, bisa dilihat. Nah, ini yang bawah ini namanya ground. Baiklah. Oh ya, di dekader katoda juga bedanya, dia itu akan aktif jika logikanya itu bernilai 1. Kalau di dekader tadi kan, di anoda tadi kan nilai logika 0, maka dia aktif 7 segmennya, sedangkan kalau dekader katoda, dia saat logikanya ini bernilai 1. Baiklah, akan kita coba. Sama saja, kita akan memulainya dari biner 7, 0, 1, 0, 1, 1. Oh, sebentar. Sebelum menghapus nilai yang lain, bisa dilihat kan? Nah, untuk mengeluarkan angka 0 itu, dia aktifnya A, B, C, D, E, F, G. Nah, dia bernilai logika 1 kan di sini. Tuh, warna merah ini itu bertanda logika 1. Sedangkan G-nya 0 kan, jadi G-nya itu tidak aktif nih di sini. A, B, C, D, E, F. Nah, ini 0, dia bernilai 1, dan G-nya itu tidak aktif tadi kan 0 nih. Jadi dia tidak aktif untuk di bagian G-nya. Nah, kita coba masukkan inputkan nilai biner 7, 0, 1, 1, 1. Nah, di 0, 1, 1, 1 yang aktif itu ABC-nya. Logika 1 kan. Nah, jadi pada display 7 segmentnya, dia menghidupkan bagian ABC. Berbeda dengan anoda tadi kan. Kalau di anoda tadi ABC-nya bernilai 0 baru aktif, sedangkan di katoda ini dia bernilai 1 baru aktif, kebalikannya. Nah, kita coba masukkan tuh. Ini biner 5 0101 yang aktifnya bagian A, bagian C, bagian D, sama bagian F dan G. Lalu untuk 9 itu kalau nggak salah binernya 1001 1001 tuh. Ini 9-nya. 1001 akan mengoutputkan nilai 9 yang dimana bagian aktifnya itu A, B, C dan F, G. Jadi yang tidak aktifnya itu cuma D dan E. Nah, ini nih bisa dilihat kan, D dan E nya mati. Untuk rangkaian dekader katoda sekian saja. Selanjutnya kita akan masuk ke ini, kekurangan, kelebihan, serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, keuntungan dan kekurangan. Untuk common anoda sendiri, dia memiliki keuntungan yang pertama, penyederhanaan desain. Dalam konfigurasi common anoda, semua anoda itu bernilainya terminal positif, lalu LED-nya itu terhubung ke satu titik sehingga memudahkan pengaturan koneksi. Jadi hal ini memungkinkan untuk penggunaan lebih sedikit kabel atau jalur yang diperlukan untuk mengendalikan beberapa LED. Lalu keuntungan keduanya itu dia menggunakan tegangan yang sama. Dalam common anoda itu LED-nya itu terhubung ke tegangan positif yang sama. Jadi sementara katodanya itu
terhubungnya ke terminal negatif. Jadi masing-masing itu terhubung ke saklar atau transistor terpisah. Lalu kekurangan dari keamanan data sendiri, dia itu memiliki kontrol individual yang sulit. Jadi dalam konfigurasi keamanan data itu, kontrol individualnya itu pada setiap LED itu tuh sulit karena ketika sinyal dikirimkan ke LED itu tertentu itu LED yang lain itu terhubung pada keamanan data juga akan menyala kecuali katodanya itu terputus kan. Lalu untuk kekurangan keduanya itu dia pada resiko kinerja LED yang berbeda. Jadi jika LED itu terhubung pada keamanan data, dia memiliki karakteristik kinerja yang berbeda. Misalnya itu tegangan dan kecerahan yang berbeda. Jadi akan sulit untuk mengatur kecerahan yang konsisten pada setiap LED. Hal ini nih karena penyesuaian pada satu LED itu akan mempengaruhi LED-nya yang lain yang terhubung pada keamanan datanya ya. Selanjutnya common katoda. Nah, keuntungan dari common katoda sendiri, dia itu memiliki kontrol individual yang lebih mudah. Beda dengan common data tadi yang kontrol individualnya itu sulit. Nah, jadi pada katoda kontrol individualnya itu mudah. Nah, dalam konfigurasinya itu kan dia setiap LED-nya itu terhubung pada katoda yang terpisah. Jadi hal ini memungkinkan kontrol individu itu lebih mudah karena sinyalnya itu langsung dikirimkan ke katoda LED yang diinginkan. Lalu keuntungan keduanya, dia memiliki penyesuaian kecerahan yang lebih baik. Nah, dalam katoda ini, pengaturan kecerahan pada setiap LED-nya itu dapat dilakukan secara independen. Ini memungkinkan untuk mengatur kecerahan yang berbeda pada setiap LED dengan lebih presisi, dengan lebih tepat lah. Lalu untuk kekurangan dari common katoda sendiri, dia itu memiliki koneksi yang lebih rumit. Nah, dalam common katoda ini, dia LED-nya itu harus dihubungkan secara terpisah ke ground atau tanah. Jadi hal ini membutuhkan penggunaan jalur atau kabel itu lebih banyak daripada common anoda tadi. Lalu yang kedua kekurangannya itu memerlukan kontrol transistor tambahan. Jadi untuk mengendalikan setiap LED itu secara individu, dia itu diperlukan transistor tambahan yang berfungsi untuk mengatur arus yang mengalir pada katoda. Jadi hal ini meningkatkan kompleksitas desain dan biaya keseluruhan. Lalu selanjutnya penerapan encoder dan decoder dalam kehidupan sehari-hari. Untuk penerapan decoder sendiri bisa kita lihat pada hal yang sering kita lakukan, yaitu mendengar musik digital melalui pemutar musik digital ya. Nah, jadi ketika kita menggunakan musik digital itu kayak smartphone atau yang lainnya, nah decodernya itu digunakan dalam untuk mengurai file musik yang dikompresi. Misalnya kan format MP3 kan. Jadi format MP3 itu akan menjadi sinyal audio yang akan dapat didengarkan melalui headphone ataupun speaker dari smartphone kita kan. Lalu contoh keduanya ada sistem navigasi GPS. Nah, pada sistem navigasi GPS ini, decodernya digunakan dalam sistem untuk mengurai data koordinat dan informasi peta yang diterima dari satelit menjadi informasi yang dapat ditampilkan pada layar smartphone kita atau layar GPS lainnya, kayak peta, arah, jarak. Nah, itu akan ditampilkan. Dia dari satelit akan tampil ke smartphone kita lah. Pokoknya kayak gitu. Lalu, untuk penerapan encoder sendiri, ada pada perekam suara dan video. Nah, pada perekam suara dan video itu, encodernya digunakan pada kamera seperti kamera DSLR, kamera video atau perekam suara digital. Nah, encodernya itu berfungsinya mengubah data analog itu yang ditangkap itu menjadi sensor atau menjadi format digital yang dapat disimpan dalam file media. Nah, baiklah. Sekian penjelasan saya tentang rangkaian encoder, decoder anoda, katoda, terus kekurangan dan kelebihan common anoda dan katoda, serta penerapan encoder dan decoder dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.